Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, edisi Sabtu, tanggal 20 Juni 2026. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa di sorga. Limpah kasih setiamu terus kami alami hingga saat ini. Kami rindu untuk diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, sehingga firman-Mu dapat kami pahami dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 34. Firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan." Yesus pun menyentuh mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kamu percayai." Lalu celiklah mata mereka. Kemudian Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Namun mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sementara kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, orang bisu itu mulai berkata-kata. Lalu takjublah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Namun orang Farisi berkata, "Dengan kuasa pemimpin setan, ia mengusir setan." Demikian firman Tuhan. Amin. Dari bagian Alkitab yang telah kita baca, kita akan merenungkannya dalam satu tema, ketika mata terbuka, hati pun percaya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di zaman sekarang, banyak orang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi sekarang dan bahkan membayangkan masa depan lewat berbagai rencana. Namun ironisnya, tidak semua orang benar-benar melihat dengan hati. Kita mudah ragu, cepat mengeluh, dan sulit percaya ketika doa belum dijawab. Kita ingin bukti sebelum percaya. Padahal iman seringkali justru dimulai dari langkah kecil dalam kegelapan. Kita ingin jalan yang terang sebelum melangkah. Tetapi seringkali Tuhan justru mengajar kita berjalan terlebih dahulu sebelum terang itu dinyatakan. Pada titik inilah iman diuji. Apakah kita hanya percaya ketika semuanya jelas, atau tetap percaya ketika jalan masih samar? Sebab iman yang sejati tidak selalu lahir dari kepastian yang terlihat, melainkan dari keberanian mempercayakan hidup kepada Tuhan, bahkan ketika mata kita belum melihat jawabannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam Matius 9 ayat 27 sampai 34, dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru, "Anak Daud, kasihanilah kami." Mereka tidak dapat melihat wajah Yesus, tetapi mereka mengenalinya dengan iman. Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Pertanyaan itu bukan karena Yesus ragu, melainkan untuk menegaskan bahwa mujizat berkaitan dengan iman. Ketika mereka menjawab, "Ya Tuhan," Yesus menyentuh mata mereka dan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Mata mereka terbuka bukan hanya karena sentuhan, tetapi karena kepercayaan yang bersandar penuh kepadanya. Firman Tuhan hari ini
mengajak kita datang kepada Yesus dengan iman yang sederhana namun teguh. Kita diajak untuk berani berdoa dengan keyakinan, tetap setia meski belum melihat hasil. Tuhan sanggup membuka mata kita, bukan hanya untuk melihat jalan keluar, tetapi untuk melihat kasih-Nya yang bekerja dalam hidup kita setiap hari. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa di sorga. Kebenaran firman-Mu telah kami baca dan kami renungkan. Mohon kiranya Roh Kudus terus menolong kami, sehingga firman-Mu ini tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami. Kami senantiasa mendoakan setiap umat-Mu yang sedang bergumul karena sakit, baik mereka yang sedang berobat dan dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah beristirahat. Kuatkanlah iman mereka ya Bapa, sehingga mereka tidak mudah menyerah dalam perjuangan mencari kesembuhan. Kami mendoakan setiap umat-Mu yang berduka. Hiburkanlah mereka ya Bapa dengan kasih-Mu yang besar. Kiranya mereka tidak larut di dalam duka cita yang mendalam. Kami berdoa untuk umat-Mu yang bergumul dengan berbagai persoalan hidup. Kiranya Engkau berkenan ya Bapa menyatakan hikmat-Mu bagi mereka, sehingga di dalam pergumulan mereka tetap sabar, mereka tetap yakin bahwa pertolongan-Mu pasti akan datang tepat pada waktunya. Kami mendoakan para orang tua kami dalam menikmati masa tua dan masa pensiun. Kiranya sukacita iman tetap mereka nikmati dalam kebersamaan dengan anak-anak dan cucu. Berkatilah usaha dan pekerjaan serta pelayanan kami hari ini Bapa. Kiranya kasih sayang dan perlindungan-Mu senantiasa kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.